Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sedimentasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sedimentasi juga merupakan salah satu metode pemisahan, terutama untuk yang padat dengan cairan. Secara definisi, sedimentasi itu adalah proses pemisahan partikel-partikel halus dari suatu cairan dengan bantuan gaya gravitasi. Pada umumnya, sedimentasi ini banyak diterapkan atau diaplikasikan pada proses pengolahan air minum ataupun proses pengolahan air limbah. Here, four different fee sizes were settled at the same period of time. Once again, note that the fine material spends much more time suspended in the water. Dari video ini kita bisa lihat ini ada Here, contohnya four different fee proses sizes pengendapan pada were kerikil, settled at the kemudian same period of time. kerikil dengan ukuran yang Once lebih again, note that kecil, the fine kemudian di material sini ada spends much more pasir time juga, suspended in the dan water. yang terakhir adalah tanah. Dari empat material ini kita tahu bahwa kerikil dengan ukuran yang lebih besar ini memiliki berat jenis yang lebih besar sehingga proses pengendapannya jauh lebih cepat. Di sini kita tahu bahwa tanah itu ukuran partikelnya itu lebih kecil sehingga proses pengendapannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Terlihat bahwa di sini airnya masih terlihat keruh ketimbang dengan pasir. Pada pengolahan air minum, untuk sedimentasi ini biasanya diterapkan khususnya untuk pengendapan air permukaan, itu khususnya untuk pengolahan dengan filter, kemudian pengendapan vlog hasil dari koagulasi dan flokulasi, khususnya sebelum disaring dengan menggunakan filter. Kemudian yang ketiga itu pengendapan vlog hasil dari penurunan kesadahan menggunakan soda kapur. Dan yang keempat biasanya adalah karena sebagai pengendapan lumpur pada penyisihan besi dan mangan. Sedangkan untuk pengolahan air limbah, proses sedimentasi ini biasanya dilakukan untuk penyisihan grit, pasir, ataupun slit. Kemudian untuk penyisihan padatan tersuspensi pada clarifier pertama. Kemudian ada juga karena menyisikan vlog atau lumpur biologis hasil dari activated sludge pada clarifier akhir. Dan yang terakhir yang biasa sering dilakukan adalah karena untuk penyisihan humus pada clarifier akhir setelah tricking filter. Sedangkan berdasarkan dari klasifikasinya, sedimentasi itu dibagi menjadi 4. Kalau kita lihat dari grafik ini ada 5 kotak. Tapi kotak yang pertama, yang bagian atas, ini yang saya arsir, ini adalah air bening dari hasil pengendapan. Jadi air yang sudah bening ya. Kemudian untuk tipe satunya, ini dimulai dari diskrit. Nah, pengendapan diskrit ini 1, kemudian ini tipe 2, tipe 3, dan terakhir tipe 4. Untuk tipe 1 ini merupakan pengendapan partikel diskrit, di mana partikel pengendapan itu secara individual atau tidak ada interaksi antar partikelnya. Dia tidak punya interaksi antar partikel. Individual ya, berarti dia mengendap karena individual. Kemudian kalau untuk yang pengendapan tipe 2 atau sedimentasi tipe 2, itu merupakan pengendapan partikel flokulen. Flokulen ini terjadi
interaksi antara partikel sehingga ukurannya itu meningkat dan kecepatan pengendapannya bertambah. Jadi ukuran partikelnya itu tambah besar gitu ya, kalau bisa kita definisikan seperti itu. Kemudian untuk yang tipe 3 itu adalah pengendapan pada lumpur biologis. Lumpur biologis ini biasanya ada gaya antar partikel, dia saling menahan partikelnya sehingga bisa mengendap. Jadi karena adanya gaya antar partikel. Kemudian yang region terakhir atau tipe keempat, klasifikasi keempat, itu adalah terjadinya pemampatan partikel yang telah mengendap sehingga terjadi beratnya partikel. Jadi ini adalah endapan terakhir. Baik, jadi saya ulangi, untuk klasifikasi sedimentasi ini dibagi menjadi 4 kelas atau 4 tipe. Yang pertama adalah diskrit, ini karena partikel itu dia mengendap dengan sendirinya, kemampuan individualnya. Sedangkan untuk yang tipe 2 itu adalah flokulen. Flokulen itu maksudnya adalah proses pengendapannya terjadi karena adanya gaya antar partikel. Sehingga partikelnya itu dia ukurannya yang tadinya kecil karena ada gaya antar partikel, dia ukurannya membesar, makin membesar sehingga baru bisa mengendap begitu. Untuk yang tipe ketiga itu lumpur biologis, itu juga dipengaruhi karena gaya antar partikel. Hanya saja ini saling menahan partikelnya sehingga dia bisa mengendap. Saling menahan. Kalau ini dia saling tarik-menarik sehingga menghasilkan suatu ukuran partikel yang lebih besar. Kalau yang ini dia saling menahan. Kemudian yang tipe terakhir itu adalah hasil endapan akhirnya. Berikut ini adalah contoh atau gambaran proses pengendapan di industri. Ini ada tangki, di mana feed-nya itu masuk melalui sini, sludge-nya atau selarinya masuk lewat sini. Kemudian bagian atas ini adalah air, ya, air yang bening. Kemudian endapannya itu berada di bagian bawah. Selain itu bisa juga seperti ini, misalnya ada tangki. Kalau yang awal ini adalah tangki dengan horizontal, maka yang ini adalah vertikal. Ketika feed itu masuk lewat sini, itu akan terlempar dengan kecepatannya. Kecepatannya kemudian berpengaruh juga daripada besaran partikel. Ketika partikelnya itu ukuran besar, maka dia akan jatuh terlebih dahulu daripada yang medium ataupun yang lebih ringan. Itu akan terlempar jauh lebih ringan. Untuk partikel yang lebih ringan, dia terlempar lebih jauh. Maka kemudian akan tersisa air yang bening atau pure waternya di bagian sini, maka ini adalah output daripada airnya. Berikutnya contoh juga proses pengendapan pada clarifier. Di sini kita punya clarifier. Kalau selari itu masuk lewat inlet sebelah sini ya, maka dia akan terlempar dengan kecepatannya itu disesuaikan dengan besaran daripada partikel. Ini adalah untuk partikel yang dengan ukuran yang lebih besar, kemudian ini yang untuk medium atau intermediate, kemudian ini yang lebih ringan partikelnya. Maka untuk fluidanya dia akan keluar dari sisi atas.
Kemudian ini juga untuk chamber. Jadi kalau bagian chamber itu dia juga sama, selarinya masuk dari bagian inlet, kemudian dia akan terpisahkan berdasarkan besaran daripada partikelnya, berat partikelnya. Yang partikel lebih berat itu akan mengendap lebih dulu, kemudian yang intermediate baru yang lebih ringan. Sehingga air jernihnya atau air murninya itu akan terpisahkan dan keluar melalui aliran ini. Oke, sekarang kita akan bahas tentang sedimentasi tipe pertama. Tipe pertama itu adalah pengendapan partikel diskrit ya, bahwa partikel yang dapat mengendap bebas secara individual tanpa membutuhkan adanya interaksi antar partikel. Begitu. Kalau yang tipe 2 itu kan karena dia ada interaksi dengan partikel lain sehingga ukuran partikelnya membesar, kemudian baru mengendap. Kalau yang tipe 1 ini, dia secara individual, memang dia mampu untuk mengendap dengan sendirinya. Sebagai contoh, untuk tipe 1, ini adalah pengendapan lumpur kasar. Misalnya kalau kalian tahu dia lumpur, kalau kita masukkan ke dalam wadah berisi air, maka dia akan langsung mengendap begitu. Nah, berdasarkan definisi itu, maka pengendapan ini akan terjadi karena adanya pengaruh dari sekitar partikelnya itu. Karena dia kan bisa mengendap, dapat mengendap dengan sendirinya, tapi dia tetap dipengaruhi oleh gaya-gaya yang ada di sekitar partikel. Gaya-gaya yang ada di sekitar partikel itu adalah gaya impelling. Impelling ini adalah gaya dorong. Secara persamaan kita bisa tulis F1 sama dengan rho S dikurang rho dikali dengan gravitasi kali volume. Sedangkan selain itu dipengaruhi juga oleh gaya drag. Gaya drag ini gaya tarik ya. Kalau secara persamaan ini bisa kita tulis FD sama dengan CD kali AC dikali rho dikali Fs kuadrat per 2. Oke, dari persamaan ini, Fi ini lambang dari gaya impelling, sedangkan rho ini merupakan densitas ya, yang rho S itu berarti densitas dari selarinya, kemudian rho ini adalah densitas daripada pelarutnya atau air. Sedangkan untuk gaya drag atau gaya tarik, CD ini merupakan koefisien dari gaya tarik tersebut. Kemudian untuk AC ini merupakan luas potongan daripada partikelnya. Kemudian untuk nilai Vs-nya ini adalah kecepatan pengendapannya. Sedangkan dalam kondisi seimbang, itu persamaannya bisa kita tulis bahwa gaya impelling itu sama dengan gaya drag. Atau gaya dorong itu sama dengan gaya tarik, sehingga posisi partikelnya itu seimbang. Jadi kalau kita bisa tuliskan dalam persamaan, ini seperti ini. Rho S dikurang rho dikali G dikali V sama dengan CD dikali AC dikali rho dikali Fs kuadrat per 2. Atau bentuknya bisa kita tulis dengan persamaan ini. Fs sama dengan akar daripada 2G dibagi CD dikali rho S dikurang rho dibagi 2 dikali V dibagi AC. Sehingga kalau kita tulis persamaannya, ini nilai V per AC, jika kita berikan dia nilai itu sebesar 2 per 3D. D itu diameter ya, maka persamaannya itu berubah menjadi Fs sama dengan 4G dibagi 3CD dikali rho S per rho dikali D. Atau bisa kita tulis juga
Vs sama dengan 4G per CD dikali SG dikurang 1 dikali D. SG ini adalah specific gravity. Sedangkan nilai CD yang ada pada persamaan ini nilainya bergantung daripada NRA atau Reynolds number. Untuk Reynolds number ini menjadi catatan ya. Kita tahu bahwa NRA kalau dia kurang daripada 1 itu adalah namanya aliran laminer. Dia punya nilai CD itu sebesar 24 dibagi dengan NRA-nya. Kemudian jika NRA-nya itu adalah kisaran antara 1 sampai dengan 10.000, maka alirannya itu namanya aliran transisi. Dan dia punya nilai CD dengan rumus ini. 24 per NRA ditambah 3 per NRA pangkat setengah ditambah 0,34. Sedangkan untuk Reynolds number nilainya lebih besar daripada 10.000, ini alirannya adalah aliran turbulen. Sehingga dia punya nilai CD 0,4. Sedangkan NRA itu sendiri dia punya persamaan Rho kali D kali V per mu. Ini sering sekali kita gunakan dalam perhitungan data praktikum. Pada kondisi laminer, untuk mencari kecepatan pengendapan, ini bisa kita gunakan persamaan ini. G dikali 18V dikali SG dikurang 1 dikali D kuadrat. Atau bisa kita tulis juga G per 18 mu dikali Rho S dikurang Rho dikali D kuadrat. Sedangkan untuk aliran turbulen, itu kecepatan pengendapannya bisa kita cari atau kita hitung menggunakan rumus akar daripada 3,3 kali gravitasi dikali SG atau specific gravity dikurang 1 dikali dengan diameter. Sedangkan untuk aliran transisi itu kita harus lakukan iterasi dengan metode iterasi atau artinya pengulangan. Sekarang kita coba untuk contoh soal. Ini contoh soal saya berikan cari yang alirannya itu tipe transisi karena dia harus pakai iterasi. Kalau untuk yang laminer dan turbulen itu karena langsung ada rumusnya jadi lebih gampang. Ketika datanya sudah diketahui maka tinggal dimasukkan dapatlah hasil atau waktu pengendapannya. Ini sekarang kita coba untuk latihan soal metode iterasi atau untuk aliran yang transisi. Di sini kita punya soal, hitunglah kecepatan pengendapan. Kecepatan pengendapan tadi simbolnya adalah Fs, di mana partikelnya memiliki diameter 0,05 cm dengan specific gravity 2,65 pada air dengan temperatur 20 derajat Celcius. Aliran laminer tersebut memiliki densitas lari itu sebesar 2.650 kg per meter kubik dengan densitas airnya 998,2 kg per meter kubik. Di sini tingkat kekentalannya atau mu-nya itu sebesar 1,002 10 pangkat minus 3 N kali second per meter persegi. Sekarang dari soal ini kita ketahui
itu data diameternya adalah 0,05 cm. Ini kita rubah dulu ke meter supaya satuannya berubah menjadi satuan SI. Sedangkan untuk specific gravity-nya itu ada 2,65. Terus kemudian untuk densitas daripada selarinya itu 2650 kg per meter kubik. Sedangkan untuk densitas pelarutnya atau airnya itu ada 998,2 km per kubik. Dan yang terakhir adalah mu-nya. Mu-nya itu sebesar 1,002 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian data yang perlu dihitung adalah data Fs atau kekentalan pengendapan pada aliran laminer dulu, karena di sini alirannya diawali dengan aliran laminer. Setelah diperoleh data Fs untuk aliran laminer, selanjutnya kita cari nilai NRA atau Reynolds number-nya, kemudian baru kita cari nilai CD-nya, kemudian baru kita cari nilai kecepatan pengendapan untuk alirannya dari hasil perhitungan NRA dan CD-nya. Langkah pertama yaitu kita mencari nilai Fs dulu untuk aliran laminer. Kita bisa menggunakan rumus G dibagi 18 mu dikali rho S dikurang rho dikali diameter pangkat 2. Ini kan ada pilihannya ya, bisa menggunakan yang 18V dikali SG min 1 kali diameter, itu disesuaikan saja mana data yang lebih dipenuhi atau diketahuinya terpenuhi sehingga kita bisa menghitung menggunakan rumus tersebut. Di sini karena data kita dipenuhi pada rumus ini, maka kita menggunakan yang ini. Oke, sekarang kita masukkan nilai gravitasinya tuh. Ini saya pakai yang 9,80665 atau boleh dibulatkan 9,81. Kemudian dibagi 18 dikali dengan nilai mu-nya, itu juga diketahui yaitu sebesar 1,002 kali 10 pangkat minus 3 dikali 2650 dikurang 998,2. Ini adalah nilai daripada densitas selari dan juga densitas pelarutnya. Kemudian dikali dengan diameter partikelnya 0,0005 kuadrat. Hasilnya adalah 0,225 meter per second. Langkah kedua, setelah kita peroleh nilai Fs dari aliran pertama, maka kita harus menghitung nilai NRA. Reynolds number-nya kita hitung dengan persamaan rho kali D kali Ps per mu. Ps-nya ini kita masukkan nilai ini. Rho-nya juga diketahui, kita menggunakan rho yang pelarutnya ya, airnya. Kemudian diameter daripada partikel dikali dengan Fs-nya yang tadi sudah kita hitung. Ini 0,225 ya. Kemudian dibagi dengan mu-nya. Hasilnya adalah 112 atau 112,07. Selanjutnya adalah menghitung nilai CD. Kalau tadi kita dapat nilai NRA-nya itu sebesar 112,07, ini merupakan kalau kita lihat dari Reynolds number-nya, kita tahu bahwa ini merupakan aliran jenis transisi ya. Karena dia rentangnya, kalau transisi rentangnya 1 sampai dengan 10.000.
maka nilai 112 ini masuk di rank ini. Sehingga kita menggunakan CD-nya menggunakan rumus untuk yang transisi. Tinggal kita masukin aja nilai CD-nya di rumus 24 per CD ditambah 3 per CD pangkat 0,5 ditambah 0,34. Ini nilai CD-nya kita masukkan. Kemudian kita hitung hasilnya adalah 0,837. Ini adalah nilai CD yang kita peroleh. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung kecepatan pengendapan dengan menggunakan data CD dari aliran transisinya yang baru kita peroleh. Ini kita masukin aja ke rumus Fs sama dengan akar daripada 4 kali G gravitasi dibagi dengan 3 kali CD dikali specific gravity dikurang 1 dikali dengan diameternya. Setelah kita hitung, ini kita peroleh hasilnya 0,113 meter per second. Jadi waktu proses pengendapannya itu kecepatan pengendapannya itu sebesar 0,113 meter per second. Untuk metode iterasi atau metode pengulangan ini dilakukan dengan cara mengulangi perhitungan dari tahap 2. Tahap 2 ini tadi kita menghitung NRE sampai dengan tahap 4. Tahap 4 itu adalah menghitung laju pengendapan dari hasil CD yang diperoleh, hasil hitungan CD, sampai dengan kita memperoleh hasil yang relatif sama. Jadi ini diulangi perhitungannya sampai mendapatkan hasil Fs-nya itu relatif sama. Demikianlah video pembahasan tentang proses sedimentasi dan cara menghitung laju pengendapan daripada proses sedimentasi. Silakan kalian ulangi kembali contoh soal tadi. Untuk latihan soal akan saya berikan di Edmodo. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.